Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, bertemu kembali bersama saya di perkuliahan terbaru kita, yaitu perkuliahan praktik teknik presentasi bisnis. Nah, selama 14 pertemuan ke depan kita akan bertemu dalam perkuliahan ini. Tentu saya harapkan perkuliahan ini dapat menjadi perkuliahan yang sangat menyenangkan, karena ini adalah menjadi latihan bagi kita bersama dalam belajar presentasi bisnis. Teman-teman semuanya, di mata kuliah presentasi bisnis kali ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang mengantar praktikum teknik presentasi bisnis. Seperti apa? Mari kita simak sama-sama. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah sebagai pembuka perkuliahan kita. Semoga perkuliahan kita dari awal sampai akhir membawa manfaat untuk kita semua. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, yang pertama, sebelum saya menjelaskan beberapa hal penting dalam praktikum teknis presentasi bisnis, pertama tentu tidak kenal maka tidak sayang. Yang pertama adalah perkenalkan saya adalah Saifuddin, yang pada hari ini mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, yang kebetulan sebentar lagi yang Salatiga akan menuju ke UIN Salatiga. Selain itu, saya juga menjadi founder di Sorogan Salatiga, rumah tadarus yang selain memiliki acara rutinitas khataman Quran, juga memiliki kajian-kajian di dalam proses penyemaian anak-anak muda, para mahasiswa yang akan menghadapi masa depannya dengan sangat cerah. Ya, itu impian saya di Sorogan Salatiga. Kemudian yang ketiga, selain saya menjadi dosen, saya juga menjadi founder di Madrasah Barokatul Quran Salatiga. Ini adalah madrasah kecil yang ada di Desa Kecandran, yang nantinya harapan kami ke depannya ini menjadi majelis yang bisa memberikan sedikit manfaat untuk masyarakat di sekitar Desa Kecandran khususnya, dan di luar Desa Kecandran pada umumnya. Selain itu, saya juga beraktivitas sebagai entrepreneur. Saya memiliki beberapa bisnis yang hari ini yang paling saya geluti adalah di bisnis madu. Nah, mungkin itu sekilas tentang saya. Dan selanjutnya, bagaimana teknik perkuliahan yang akan kita lakukan nanti. Pertama, tentu saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman perlu menyepakati 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah akhlakul karimah. Nah, di akhlakul karimah ini mungkin di perkuliahan saya tidak ada persentase nilai, ya secara khusus mengatur tentang itu, tapi
Akhlakul karimah ini sangat menentukan dalam proses perkuliahan kita, karena tanpa sebuah adab, tanpa sebuah etika atau attitude yang bagus, perkuliahan ini tidak mungkin akan menjadi perkuliahan yang lancar, tidak akan mungkin menjadi perkuliahan yang penuh berkah dan manfaat. Maka saya sampaikan, ilmu itu di bawah adab. Maka adab menjadi sangat utama dalam proses perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang kehadiran dan partisipasi kelas. Teman-teman akan mendapatkan hak nilai sebanyak 15% dari kehadiran teman-teman. Maka teman-teman perlu menyusun sebuah strategi bagaimana caranya agar tetap bisa hadir dalam perkuliahan dalam kondisi apapun, ya, selama tidak ada halangan atau tidak ada undur syar'i, usahakan untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi kelas. 10% dari nilai yang akan teman-teman dapatkan ini nanti berasal dari nilai keaktifan, ya, dari keaktifan teman-teman. Bagaimana teman-teman mengikuti perkuliahan, kemudian memberikan sumbangsih ide, pokok pemikiran, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana proses berdiskusi dan lain sebagainya. Ini menjadi poin juga bagi saya dalam memutuskan seberapa besar nilai yang Anda dapatkan nanti. Kemudian yang ketiga yaitu tugas. Nah, tugas ini nilainya juga 15%. 15% dari mana? Dari seberapa totalitas Anda mengerjakan tugas. Biasanya saya memberikan beberapa tugas, entah itu sifatnya membuat makalah atau presentasi atau yang lainnya. Maka teman-teman silakan mempersiapkan diri agar 15% nilai ini bisa terpenuhi. Dan yang keempat adalah tentang UTS dan UAS. Nah, nilai ini cukup signifikan, teman-teman. Jadi, saya harapkan teman-teman benar-benar serius mengerjakannya. Jika saya memberikan rambu-rambu, misalnya jangan copy paste, maka dihindari semaksimal mungkin. Karena saya benar-benar menilai dari itu. Maka 25% nilai dari ujian tengah semester, dan yang 35%-nya adalah nilai dari ujian akhir semester. Maka teman-teman bisa mendapatkan nilai A, ya, jika masing-masing poin ini bisa terpenuhi dengan maksimal. Saya harapkan tentu teman-teman akan mendapatkan nilai yang baik semuanya, tidak ada yang mendapatkan nilai buruk. Tergantung dari teman-teman sendiri, usahakan untuk mengikuti perkuliahan ini dengan maksimal ya. Baik, selanjutnya adalah tentang presentasi bisnis. Kenapa sih kita harus belajar tentang teknik praktik presentasi bisnis? Nah, tentu ada beberapa hal yang menjadi penting untuk kita jadikan sebagai dasar perkuliahan ini. Memang benar-benar harus kita lakukan. Nah, berawal dari sebuah masalah, yang pertama adalah sering nggak jenengan ketika mendengarkan presentasi orang lain itu Anda merasa seperti bosan begitu, kemudian Anda berharap cepat selesai begitu ya. Wah, karena ya mungkin karena saking membosankan ya begitu. Karena membosankan sehingga Anda merasa waduh capek nih dengerin presentasi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, tentu setiap orang, bahkan saya sendiri pun juga sering merasakan seperti ini, khususnya ketika mendengarkan presentasi dari mahasiswa. Nah, kira-kira ketika Anda menjadi seorang presenter yang seperti itu,
Apakah apa yang akan Anda lakukan supaya presentasi Anda juga tidak membosankan, kan begitu. Nah, maka ini menjadi pertanyaan dasar sebenarnya yang harus Anda jawab dengan jujur. Ya. Jadi audiens itu merasa ya nggak semangat begitu mengikuti presentasi seperti ini. Nah, ada penelitian ya yang menunjukkan bahwa biasanya orang mulai bosan mendengarkan presentasi ketika memasuki menit ke-10. Padahal ya ini adalah presentasi yang penting bagi Anda misalnya, tapi mereka justru malah bosan. Baru di menit ke-10 ya, mereka sudah mulai memijit-mijit tangan, kemudian mengantuk, kemudian ya menyibukkan diri ya, supaya tidak mendengar presentasi Anda. Nah, kemudian yang kedua, pernah nggak ngerasa presentasi seseorang itu membuang waktu Anda? Ya, menganggap presentasi itu nggak penting, nggak ada manfaatnya, membuang-buang waktu, keburu ada acara lain dan lain sebagainya. Nah, mungkin hampir setiap orang juga pernah merasakan itu. Ya, maka inilah menjadi sebuah masalah ketika Anda selaku menjadi mahasiswa nanti menjadi pelaku bisnis. Anda ingin mempresentasikan sesuatu tapi customer tidak mau mendengarnya, customer merasa presentasi Anda membuang waktu dan lain sebagainya. Nah, sakit hati bukan? Kemudian yang ketiga adalah berapa banyak dari presentasi mereka yang Anda ingat. Ketika Anda mendapatkan presentasi dari orang lain, seberapa banyak yang bisa Anda ingat? Nah, silakan 3 pertanyaan ini Anda jawab jujur dengan sesuai apa yang Anda alami. Maka dari sini Anda akan dapat melihat bagaimana pentingnya sebuah presentasi yang sederhana tapi bisa menggugah jiwa. Pertanyaan terakhir, berapa banyak presentasi yang dapat memberi inspirasi Anda? Ada nggak kira-kira presentasi yang memang bisa memberikan inspirasi? Ya. Saya yakin bahwa sebagian besar dari teman-teman semuanya menjawab belum pernah, atau mungkin misalnya ada mungkin hanya 1 atau 2 kali saja. Nah, presentasi yang dapat memberikan inspirasi itu memang cukup sulit ya untuk dilakukan. Tapi lebih sulit lagi ketika kita mencari presentasi yang memang memberikan sebuah impact atau dampak. Tidak hanya sekedar inspirasi, tapi memberikan dampak, memberikan motivasi bagi pendengarnya. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan supaya presentasi ini bisa menjadi inspirasi bagi setiap orang yang mendengarnya? Saatnya giliran Anda menjadi seorang presenter. Pertama, ingat, jadilah presenter yang baik dan inspiratif. Ya, buat mereka puas dengan ide dan pemikiran yang Anda sampaikan. Kenapa? Dengan menjadikan seperti ini, Anda sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka, menghargai waktu mereka, sehingga apa yang Anda sampaikan ini benar-benar memberikan impact, memberikan dampak bagi audiens. Kemudian yang kedua, libatkan audiens dalam presentasi dari awal hingga akhir. Ingat teman-teman, presentasi ini bukan kepentingan kita semata,
tapi juga kepentingan mereka, audiens. Audiens memiliki kepentingan yang malah lebih sangat penting dari presentasi kita, daripada kita yang mempresentasikan. Kalau di kita mungkin hanya target, misalnya ingin mempresentasikan produk, menjual produk dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka, bagi audiens, presentasi ini sesuatu yang harus mengorbankan waktu. Kemudian mereka memberikan waktu bagi kita, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka libatkan audiens dari awal hingga akhir, karena presentasi ini bukan kepentingan kita selaku presenter saja. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan pesan dengan sederhana tapi kuat, ya, agar audiens benar-benar mengingatnya. Jadi jangan terlalu banyak presentasi, jangan terlalu banyak kalimat-kalimat yang tidak berguna, terlalu banyak tampilan yang tidak berguna. Cukup sederhana tapi kuat, gitu ya. Nah, jika Anda bisa memberikan presentasi dengan baik, maka sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama, ide dan pemikiran Anda ini bisa dimengerti oleh audiens. Mereka paham apa yang Anda sampaikan. Selain itu juga audiens nanti akan mengingat pesan yang Anda sampaikan. Nah, ya cuma paham tapi juga ingat. Kemudian Anda juga mampu meyakinkan audiens dan mengajak mereka untuk bertindak. Presentasi bisnis tidak sekedar upaya untuk menjual produk, tapi juga mengajak mereka untuk hidup lebih baik. Ada campaign-nya. Kemudian Anda juga dapat menginspirasi orang lain. Jika presentasi Anda baik, maka Anda bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Kemudian Anda juga mampu memuaskan audiens yang tadi saya sampaikan, rela menyediakan waktu, rela meluangkan waktu berharga mereka untuk mendengarkan presentasi Anda. Dan tentu Anda akan merasa lebih berarti karena Anda bisa memberikan manfaat dan menampilkan yang terbaik untuk orang lain. Maka bagaimana supaya presentasi kita bisa berkualitas, efektif, meyakinkan? Maka ingat 3 poin yang penting ini. Jadilah presenter yang baik dan inspiratif. Libatkan audiens dari presentasi awal hingga akhir. Dan sampaikan pesan dengan sederhana namun kuat agar mereka terus mengingat. Nah, selanjutnya adalah di pertemuan-pertemuan mendatang, apa saja yang akan kita pelajari. Tentu banyak hal yang akan kita pelajari, yaitu salah satu diantaranya adalah yang pertama, hari ini kita tadi belajar tentang pendahuluan materi dan kontrak belajar, sekaligus pengantar sedikit tentang praktikum teknik presentasi bisnis. Besok di pertemuan yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana menetapkan tujuan presentasi bisnis. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengenali audiens bisnis, apa yang diinginkan audiens, kemudian bagaimana meyakinkan audiens. Dan di pertemuan yang keempat kita akan belajar menyusun kerangka presentasi bisnis. Ya, bagaimana menyiapkan bahan presentasi, menyusun struktur presentasi. Dan di pertemuan yang kelima kita akan belajar membuka dan menutup presentasi bisnis. Nah, kita di sini jadi penting karena kita akan belajar membuka presentasi dengan kuat. Kemudian bagaimana menyusun kalimat penutup presentasi yang begitu diucapkan akan selalu diingat. Kemudian yang keenam, merancang slide presentasi bisnis. Hal-hal apa yang harus dihindari dalam membuat slide, kemudian merancang slide yang komunikatif,
Dan di pertemuan yang ketujuh, kita akan belajar sedikit tentang psikologi menghadapi rasa takut dan khawatir saat presentasi bisnis. Nah, bagaimana menghilangkan rasa gugup, menyiapkan presentasi dengan matang. Selanjutnya setelah itu adalah UTS, ujian tengah semester. Dan di pertemuan yang ke-8, kita akan belajar bagaimana menampilkan presentasi bisnis dengan baik, yaitu teknik berbicara berkelas, mengatasi hal yang tak terduga dalam presentasi bisnis, dan lain-lainnya. Dan di pertemuan yang ke-9 sampai ke-14, nanti kita akan praktikum per individu presentasi bisnis dari beberapa model bisnis. Nanti kita bagi-bagi saja. Baik, teman-teman, selain itu saya juga memberikan materi tambahan. Di sini sudah ada. Teman-teman silakan nanti dilihat referensinya yang saya gunakan. Di sini sudah ada ya. Jadi di sini ada beberapa artikel dari Parvin Hosseini, Jamshidi Ghazemi, Suarsanto, Faiz Muradi, Tator et al., Choi Enjung, Shah. Ini adalah artikel-artikel tentang perilaku konsumen. Ini menjadi penting bagi kita seorang presenter bisnis untuk memahami apa saja atau latar background mana saja ya, konsumen seperti apa yang nantinya akan menjadi target kita dalam presentasi bisnis ini. Nah, referensinya di sini nanti teman-teman bisa mencari di Emerald. Ya. Selain itu berarti nanti kita akan menjelaskan presentasi bisnis kita masing-masing ya. Jadi kita bagi tugas di luar video ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.